Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 289205040 dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu saya Ibu Natalia Titik Wiyani. Hutang jangka panjang atau sama dengan umum. Hutang jangka panjang terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan. Hutang jangka panjang memiliki berbagai covenants atau ketentuan atau restrictions pembatasan untuk melindungi baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ketentuan dan persyaratan dinyatakan dalam indenture agreement, perjanjian. Penerbitan obligasi atau issuing bond. Obligasi adalah jenis hutang jangka panjang yang sering dilaporkan dalam neraca perusahaan. Biasanya diterbitkan dalam pecahan $1.000. Indentur obligasi adalah janji untuk membayar yang pertama sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo kesepakatan ya. Yang kedua ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu atau jumlah yang jatuh tempo atau bisa disebut nilai nominal. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi berjamin dan tanpa jaminan, ada obligasi berjangka dan berseri, ada obligasi convertible, ada obligasi terdaftar dan atas unjuk, ada obligasi laba dan obligasi pendapatan. Penentuan obligasi. Penilaian obligasi atau penentuan harga obligasi. Harga obligasi yang diterbitkan ditentukan oleh pertama present value pembayaran bunga dan nilai nominal. Yang kedua selisih PV, obligasi dengan nilai nominal premi atau diskonto yang bisa disebut. Ada yang ketiga suku bunga yang ditetapkan oleh pemegang obligasi disebut market effective rate of interest. Pembayaran bunga oleh peminjam dihitung sebagai berikut. Nilai nominal obligasi yang diterbitkan X tingkat dikali tingkat bunga pada nominal yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada penentuan harga obligasi. Contoh. Nilai nominal obligasi diterbitkan $100.000. Jatuh temponya yaitu selama 5 tahun. Bunganya per tahunnya 9% dibayar secara tahunan pada akhir tahun. Suku bunga pasar obligasi kurang lebih 11%. Berapa nilai sekarang? Harga jual obligasinya. Lalu menentukan harga obligasi nilai sekarang. Di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini suku bunganya tetap $9.000 ya teman-teman. Suku bunga pasar 11%, maka 9.000 dikali 36.950 ilustrasi 14 kurang 2. Suku bunga pasar 11%, bisa dilihat di sini $100.000 dikali 0,59345 ilustrasi 14 min 2. Maka harga jualnya ketemunya di angka $92.608 adalah harga jual. Lalu di slide selanjutnya ada diskonto hutang obligasi. Diskonto diamortisasi baik dengan metode garis lurus atau metode suku bunga efektif. Metode yang efektif lebih unggul, beban bunga diakui sebagai berikut. Pembayaran kas untuk kepentingan kurang lebih XXX dolar dengan hitungan dolar. Tambahkan diskon diamortisasi selama periode beban bunga diakui, maka XXX dolar per XXX dolar. Di slide selanjutnya ada klasifikasi diskonto pada hutang obligasi. Diskon hutang obligasi adalah rekening kewajiban kontra dan ditampilkan sebagai hutang. Hutang obligasi face value dan kurang belum diamortisasi diskon. Hutang obligasi tercatat dolar juga. Perbandingannya dolar juga dan nilai tercatat sama dengan nilai buku ya teman-teman persamaan. Premi hutang obligasi. Sebuah premium diamortisasi baik dengan metode garis lurus atau metode suku bunga efektif. Beban bunga diakui sebagai berikut. Pembayaran kas untuk kepentingan XXX dolar kurang
Premium diamortisasi selama periode XXX dolar per beban bunga diakui. Klasifikasi premi hutang obligasi. Premi atas hutang obligasi adalah rekening tambahan dan ditampilkan sebagai hutang obligasi face value, menambahkan premi, hutang obligasi nilai tercatat. Ada lagi metode garis lurus. Dengan metode ini amortisasi jumlah yang sama dengan beban bunga dan amortisasi diskon atau premium diakui setiap periode, jumlah dia yang amortisasi setiap periode, total diskon atau premium per total jumlah periode ya teman-teman. Dan ada metode suku bunga efektif. Metode ini menghasilkan sebuah beban bunga yang berbeda dan jumlah diskon atau premium diamortisasi setiap periode. Beban bunga obligasi sama dengan nilai bunga obligasi pada akhir periode dikali suku bunga efektif. Diskon atau premium diamortisasi sama dengan selisih antara beban bunga obligasi dengan pembayaran bunga obligasi, jangka waktu nominal obligasi kali suku bunga yang ditetapkan. Obligasi yang diterbitkan pada tanggal bunga pada perusahaan penerbit diterbitkan pada pari kas hutang obligasi diterbitkan dengan diskon kas diskon hutang obligasi. Hutang obligasi diterbitkan dengan premi kas premi obligasi hutang obligasi. Di slide selanjutnya, obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga, maka pembeli obligasi akan membayar bunga penjual obligasi yang terhutang dan tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Pembeli akan menerima pembayaran bunga pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Premi atau diskonto juga diamortisasi dari tanggal diterbitkan sampai akhir periode bunga. Di sini ada salah satu contoh ilustrasi obligasi 10 tahun nilai dari $800.000 tanggal 1 bulan 1/01 bunga dibayar setengah tahunan 10% dan tanggal 1 bulan 1 dan tanggal 1 bulan 7 diterbitkan tanggal 1 bulan 3/01. Kasnya $813.333. Hutang obligasinya $800.000, beban bunga obligasi $13.333. Keterangan 800.000 dikali 0,10 dikali 2/12. Cukup sekian penjelasan saya terkait materi intermediate accounting. Kurang lebihnya apabila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.